Eh, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema penganggaran dan organisasi pemerintah daerah Brazil. Next. Nah, di dalam kelompok kami ada saya, ada Mbak Sylvia, ada Mbak Salsabila, dan Mbak Zalwangan Negara yang diampu oleh Pak Pandu Yuanjaya. Next. Nah, dalam daftar isi presentasi kami ada dimulai dari Konstitusi Brazil, dilanjut oleh Brazil dan desentralisasi dan pendapatan daerah, pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. Next, pajak, biaya dan perbaikan pendapatan daerah dari pemerintah lain, ketidakseimbangan federatif, peminjaman pemerintah daerah, dan terakhir adalah penganggaran dan akuntabilitas. Next. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu Konstitusi Brazil. Brazil diorganisir sebagai Republik Federal dengan sistem presidensil. Konstitusi mendefinisikan federasi sebagai pemerintah kerja dan disebut sebagai pemerintah federal. Yang kedua yaitu pemerintah perantara disebut sebagai negara bagian yang terdiri dari 27 disebut kota mahkota yang terdiri dari 5.564 unit. Next. Nah, oleh karena itu hampir 35% dari stok utang bersih dari sektor. Next. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam federalisme Brazil, di mana peran mereka berubah secara signifikan, di mana bukan hanya sebagai kapasitas mobilisasi, pendapatan mereka yang meningkat, tetapi juga karena peran mereka yang lebih aktif dalam memberikan pelayanan, terutama di bidang sosial. Oleh karena itu, pemerintah kota bebas menikmati otonominya dalam memungut pajak, mengumpulkan bentuk pendapatan lainnya, melakukan pengeluaran dan bahkan memperkerjakan karyawan publik, menetapkan gaji mereka dan mengontra utang. Oleh karena itu, Kota Madia sangat berperan penting dalam manajemen pemasukan dan pengeluaran dan juga penganggaran di negara Brazil. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silvi. Oke, terima kasih Mas Andi. Beralih pada bahasan berikutnya, yaitu pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, keuangan dari tiga tingkatan pemerintah, ada tiga yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi tadi, pemerintah pusat, pemerintah perantara, dan pemerintah daerah, itu berasal dari pajak, biaya, dan kontribusi. Nah, setiap unit pemerintahan ini memiliki hak untuk menetapkan pajaknya masing-masing. Hasil dari pajak federal dan negara bagian akan dibagi dengan tingkatan lain, sedangkan pajak kota tidak akan dibagi. Dalam hal ini juga, semua tingkatan pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut biaya untuk pelaksanaan kekuasaan polisi, penggunaan layanan publik, kontribusi untuk perbaikan, kontribusi untuk jaminan sosial, dan kontribusi untuk biaya bantuan untuk pekerjanya. Next slide. Oke, bahasan pertama tadi ada pajak. Jadi beban pajak daerah itu sebesar 2,16% dari PDB atau sepertiga dari pajak atas jasa dan seperempat dari pajak properti perkotaan. Nah, berdasarkan undang-undang nasional yang telah berlaku di Brazil, sebenarnya seluruh layanan publik itu dikenakan pajak.
kecuali komunikasi dan angkutan antar negara bagian dan kota. Sebenarnya juga, setiap kota itu memiliki aturan sendiri mengenai penetapan pajak melalui undang-undang yang telah dibuat. Nah, tapi secara umum, pajak yang berlaku di Brazil itu, di masing-masing kota itu secara umum seperti yang tertera dalam PPT. Misalnya pajak layanan, nah pajak atas layanan itu dikenakan sebesar 2% untuk tarif minimum dan 5% dari pendapatan kotor untuk tarif maksimum. Kemudian pajak properti dikenakan antara 0,2% sampai 1,5%. Kemudian pajak pengalihan real estate itu dikenakan 2%. Next slide. Oke, yang berikutnya adalah biaya dan biaya perbaikan. Nah, biaya yang dimaksudkan ini adalah biaya yang dikenakan untuk penggunaan layanan publik dan untuk pelaksanaan kekuasaan polisi. Pengumpulan biaya lebih penting di kota-kota kecil. Biasanya, pungutan paling penting dan umum yang dipungut oleh pemerintah kota itu adalah pungutan yang membiayai pengumpulan sampah, pemeliharaan lampu jalan, dan izin kegiatan ekonomi. Next slide. Oke, yang berikutnya ada pendapatan daerah dari pemerintah lain. Yang pertama ada pajak bersama. Dalam pajak bersama ini, kota berhak atas pajak negara bagian dan federal dengan rincian 25% dari pajak negara atas operasi yang berkaitan dengan peredaran barang dan layanan transportasi antar negara bagian dan kota, serta layanan komunikasi. Yang berikutnya ada transfer yang dimandatkan secara konstitusional. Terdapat dua jenis berdasarkan sistem bagi hasil dan kompensasi dan kerjasama. Next slide. Yang berikutnya ada pemerataan federal kota. Transfer pemerataan federal kota ini nantinya kota akan mendapatkan 22,5% dari pungutan pajak penghasilan dan pajak produksi industri pemerintah pusat. Lalu ada transfer kerjasama. Nah, ini nanti kota akan mendapatkan 25% dari kuota negara bagian dalam dana federal yang dibentuk oleh 10% pengumpulan pajak produk industri. Lalu ada transfer diskresioner. Nah, ini didasarkan pada kemauan politik dan kesepakatan antara pemerintah. Tidak semua kota ini mendapatkan transfer diskresioner. Dan transfer ini biasanya digunakan untuk membiayai UMKM dan hal-hal yang kecil lainnya. Kemudian yang terakhir ada transfer sistem kesehatan nasional. Nah, sebenarnya Brazil itu dulu pernah mengirimkan atau memberikan apa itu namanya alokasi anggaran yang besar kepada kota-kota yang memiliki infrastruktur yang maju di bidang kesehatan. Nah, akan tetapi sekarang Brazil memberikan peningkatan jumlah alokasi anggaran kepada negara yang lebih miskin. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu ketidakseimbangan federatif. Distribusi di sini di pendapatan dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan vertikal dan menghilangkan kesenjangan antara tingkatan pemerintah dan anggota federasi mengenai kapasitas untuk pajak dan tanggung jawab pengeluaran. Kemudian, seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai transfer. Transfer antar pemerintah di sini memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal. Ketidakseimbangan vertikal itu merupakan prioritas pengumpulan hanya pada kontribusi sosial dan ekonomi tidak dibagi dengan tingkatan lain. Sedangkan ketidakseimbangan horizontal adalah ketidaksesuaian antara pendapat dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu pinjaman pemerintah daerah. Pemerintah daerah diperbolehkan untuk menjamin dana sesuai dengan nasional batasan dan kriteria. Mereka diperbolehkan mengambil pinjaman dari dalam dan luar negeri bank, serta menerbitkan obligasi di pasar obligasi dalam dan luar negeri. Yaitu pemerintah yang lebih tinggi tidak memiliki hak untuk ikut campur, tetapi perlu mendaftarkan operasi dengan pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan. Terlepas dari otonomi daerah, kepentingan pinjaman relatif keuangan daerah saat ini sangat minim. Terima kasih. Oke, jadi yang terakhir itu ada penganggaran dan akuntabilitas. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu perhitungan belanja daerah tidak boleh melebihi 60% dari pendapatan bersih.
Jika melebihi nanti akan dikenai sanksi administratif yang sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam belanja daerah ini ada 3 bidangnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam perhitungannya itu, pegawai itu tidak boleh melebihi 60%, itu terdiri atas 6%-nya itu legislatif, kemudian 54%-nya itu eksekutif, dan sisanya yaitu yudikatif. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2 itu akuntabilitas pemerintah daerah melalui penganggaran partisipasif dan transparansi. Melalui penganggaran partisipasif ini mampu meningkatkan program keberlanjutan, musyawarah, dan distribusi sumber daya publik ke lingkungan tingkat bawah. Penganggaran di negara Brazil ini sangat terdesentralisasi. Nah, pemerintah daerah menyumbang 18% dari PDB. Selanjutnya, otonomi besar pada pemerintah daerah yang dengan adanya kurangnya pengawasan pada tahun 1990 itu menyebabkan kerugian stabilitas ekonomi makro. Kemudian dari adanya kerugian tersebut, muncullah reformasi penganggaran, membentuk undang-undang tanggung jawab fiskal untuk menumbuhkan kejujuran fiskal di tingkat pemerintah. Nah, lahirnya inovasi penganggaran tersebut itu mampu memperbaiki tata kelola ekonomi makro untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, mendorong mobilisasi pendapatan daerah, dan meningkatkan belanja jaminan sosial daerah. Kemudian, yang terakhir yaitu ada mekanisme penganggaran baru meletakkan dasar federalisme dan menekankan koordinasi top-down dalam hubungan fiskal pemerintah daripada kebijakan fiskal multilevel. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 dengan negara Brazil terkait dengan penganggaran dan organisasi pemerintah daerah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.